Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza and Zah. Jadi akhirnya Rurouni Kenshin movie keempat bakal rilis di tahun ini ya. Rurouni Kenshin The Final bakal rilis tanggal 23 April dan Rurouni Kenshin The Beginning rilis tanggal 4 Juni. Yang jelas rilis di Jepang dulu ya. Oke, mari kita bernostalgia dulu lihat film Rurouni Kenshin yang pertama di tahun 2012. Bersetting pada zaman restorasi Meiji, awal film diawali dengan sebuah perang yang bernama Perang Toba Fushimi. Di sini terlihat pemeran utama di film ini ikut berperang ya. Setelah perang berakhir, ini adalah Saito Hajime, di mana dia ketemu sama Hiroma Batosai, si tokoh utama kita. Di sini dia mengatakan bahwa hidup mati samurai ada di pedang. Tapi di sini Himura Batosai terlihat menancapkan pedangnya dan berhenti menjadi Hitokiri Batosai. Kemudian dari tumpukan orang-orang yang mati karena perang, muncul seseorang yang bernama Jinnei. Nah, orang ini nantinya yang bakal menjadi musuh utama Himura Batosai. Terus 10 tahun berlalu ya. Cerita selanjutnya di sini zaman udah mulai berganti. Jadi ini era baru di mana semua itu punya peraturan. Beralih ke orang ini namanya Kanryu. Background Kanryu ini adalah seorang yang kaya raya. Di sini dia menyeleksi pekerjanya dan yang terpilih adalah cewek ini. Namanya itu Megumi. Dan sisa pekerja yang tidak terpilih akhirnya dibunuh semua. Beralih ke Himura Kenshin yang ingin menjalani sebuah kehidupan baru. Di sini dia ketemu sama cewek ini, Kamiya Kaoru. Di sini Kaoru menganggap Himura Kenshin adalah si Batosai. Tapi akhirnya itu salah paham. Kaoru menjelaskan bahwa 6 bulan ke belakang ada seorang yang selalu membunuh dan menyatakan dirinya sebagai Batosai. Setelah menjelaskan ini, keduanya berpisah. Nah, beralih di cerita Kanryu tadi ya. Jadi si Megumi ini itu kabur. Alasan kabur Megumi karena tahu bisnisnya Kanryu ini ilegal. Dan Megumi ini ternyata menyerahkan diri ke polisi. Kanryu menyuruh anak buahnya menemukan Megumi, dan ternyata dia menyuruh Jinnei yang tadi di awal cerita ya. Jadi Jinnei inilah yang disebut Batosai yang di papan pengumuman itu. Setelah itu, karena Megumi di kantor polisi, Jinnei datang ke sana dan membantai semua polisi di sana. Megumi berhasil kabur. Terus di tengah perjalanan, Jinnei ini bertemu sama Kaoru. Kaoru pun tahu kalau Jinnei ini adalah Batosai yang ada di papan pengumuman itu. Kaoru pun melawannya, tapi ya kalah. Ketika mau dipedang atau mau dibunuh kayak gini, muncullah Himura Kenshin menyelamatkan Kaoru. Jinnei pun tahu kalau Himura Kenshin ini adalah si legendaris Hitokiri Batosai yang sebenarnya. Kenshin memilih kabur, dan Kaoru pun membawa Kenshin ke dojonya. Setelah itu, keduanya berpisah. Keesokan harinya, di dojo Kaoru ini datang bandit-bandit yang ingin merebut dojo. Ketika tempatnya diobrak-abrik dan Kaoru mau melawan, muncullah Kenshin dengan sangarnya. Awalnya Kenshin melawan bandit-bandit ini dengan tangan kosong, lalu di tengah-tengah dia pakai pedang kayu, dan setelah itu Kenshin mengeluarkan pedang Sakabatonya atau pedang dengan mata pedang terbalik. Setelah berhasil mengalahkan semua bandit-bandit ini, Kaoru pun tahu Kenshin adalah si Batosai yang sebenarnya. Polisi datang dan Kenshin pun bilang kalau dojo ini nggak ada hubungannya. Jadi yang dibawa polisi akhirnya si Kenshin ini. Ketika di penjara, Kenshin pun dipanggil. Intinya di sini atasannya ingin meminjam kekuatan Kenshin untuk pembunuhan lagi. Tapi Kenshin tetap pada pendiriannya, tidak ingin menjadi Hitokiri lagi. Intinya di sini pemerintah ingin negara ini damai, tapi dengan cara membunuh orang-orang yang jahat. Di sini Kenshin nggak setuju ya. Selanjutnya Kenshin pun dilepas. Kaoru pun membawanya ke rumah. Ternyata di rumah Kaoru atau di dojo Kaoru, si anak kecil ini namanya Yahiko itu membawa Megumi ke rumah. Megumi ini sedang buron ya. Jadi Yahiko ini membawanya ke rumah dan di sini semua saling berkenalan. Keesokan harinya, keempat orang ini makan di restoran. Muncul Kanryu, dia menyuruh Kenshin untuk bekerja sebagai bodyguardnya. Tapi Kenshin menolak dan penolakan ini membuat Kanryu emosi. Lalu muncullah orang ini, namanya Sanosuke.
Sanosuke pun bertarung dengan Kenshin demi menjadi bodyguard Kanryu. Mereka bertarung di tengah jembatan dan pertarungan pun terjadi ya. Dan di tengah pertarungan, Kenshin menyadarkan Sanosuke, "Kau mau bertarung untuk macam orang itu." Sanosuke melihat ke arah Kanryu ya, dan akhirnya Sanosuke sadar dan pertarungan pun selesai. Jinei si pembunuh atau si Batosai palsu ini masih melakukan pembunuhan. Ternyata Jinei ini pembunuhannya terinspirasi dari Kenshin 14 tahun yang lalu, dimana setelah membunuh, dia meninggalkan surat seperti ini. Keesokan harinya penduduk desa banyak yang menderita penyakit. Semua ke dojo Kaoru. Di sini Megumi pun membantu semua orang. Megumi tahu kalau biang penyakit ini adalah dari Kanryu. Di sini Kenshin dan Megumi saling curhat dan Megumi ini mengaku dia adalah anak buah dari Kanryu yang bekerja untuk membuat opium. Dan Kenshin ini curhat tentang bekas luka di pipinya. Melihat korban-korban Kanryu, Kenshin ini akhirnya akan menyerang ke markas Kanryu. Ketika mau berangkat, muncul Sanosuke yang bakalan membantu Kenshin. Ternyata sebelum Kenshin berangkat, Megumi sudah ada di tempat Kanryu dan berniat untuk membunuhnya. Tapi ya gagal, karena anak buah Kanryu ini banyak ya. Akhirnya Kenshin dan Sano sampai di tempat Kanryu. Di halaman depan, Kenshin dan Sano melawan anak buah Kanryu yang jumlahnya ratusan. Pokoknya mantap banget ya pertarungan di sini. Dan setelah beres semua, Kenshin dan Sano mengalahkan anak buah Kanryu, lanjut ke dalam rumah. Kenshin dan Sano dihadang sama orang ini. Orang ini bertarung melawan Sano. Kenshin pun lanjut mencari Megumi yang ditawan Kanryu. Pertarungan Sano dan orang ini, Sano itu agak kewalahan ya, tapi pada akhirnya dia pun mengalahkannya dengan jurus andalannya di Smackdown kayak gini. Mantap. Selanjutnya Kenshin dihadang sama orang yang pakai topeng ini. Tapi musuh ini senjatanya itu pakai tembak. Nggak adil sekali kan? Tapi dengan keahlian Kenshin ya, orang ini berhasil ditebas kayak gini. Ya walaupun mata pedang kebalik, tapi kan tetap aja besi. Tetap sakit lah. Karena orang ini udah kalah ya. Lanjut ke lantai atas, Kanryu sudah menghadang Kenshin dengan senapan mesinnya. Terus muncul polisi Hajime Saito. Di sini ketiganya pakai strategi. Kenshin dan Sano memancing Kanryu biar ditembak, terus disikat sama polisi Hajime Saito ini. Kanryu pun berhasil dikalahkan. Kenshin dan Sano menemukan Megumi, tapi ternyata itu semua adalah jebakan. Si Jinei, Batosai palsu ini, ternyata ke tempat Kaoru dan menawannya. Masuk ke bagian akhir nih. Pertarungan Kenshin dan Jinei berada di tengah hutan. Awal pertarungan memang Kenshin agak kewalahan. Karena dia nggak mau jadi Hitokiri lagi, jadi dia nggak mengeluarkan semua kekuatannya. Mulai nih kan, si Batosai palsu ini memanas-manasin Kenshin. Jinei pun mengeluarkan sihirnya, Shin no Ippo, ke Kaoru. Dimana sihirnya ini menjadikan Kaoru nggak bisa bernapas. Kenshin triggered ya kan? Kenshin kali ini bersungguh-sungguh melawan Jinei. Akhirnya serangan Kenshin mengenai kepala Jinei. Tapi di sini Jinei masih sok-sokan melawan. Akhirnya Kenshin pun melakukan serangan terakhirnya menggunakan sarung pedangnya ini dan ditargetkan ke sendi dan otot tangan Jinei. Ini menjadikan Jinei nggak bisa pakai pedang selamanya. Ketika Kenshin akan menjadi Hitokiri lagi dengan membunuh Jinei, di tengah-tengah di stop sama Kaoru. Dan scene ini sih yang paling epic. Di sini Kaoru nggak mau kalau Kenshin itu jadi Hitokiri lagi. Akhirnya Jinei pun bunuh diri. Endingnya Kenshin membawa Kaoru pulang. Kanryu ketangkep polisi. Dan Kenshin juga akhirnya menetap di dojo Kaoru. Oke, seperti itu aja alur cerita film Rurouni Kenshin yang pertama tahun 2012 ya. Kita bakalan lanjut ke film kedua, di mana musuh selanjutnya adalah Shishio Makoto. Oke, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Bye bye.